Salam. Halo. Apa kabar jamaat COG Asia City? Luar biasa. Belum berapa, suaranya tidak berapa mantap. Apa kabar jamaat COG Asia City? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes. Haleluya. Bersama Yesus kita pasti luar biasa. Amin. Oke, haleluya. Jadi puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dipertemukan di tempat ini. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, oke, kita punya kerinduan bersama-sama. Dan tujuan kita hanya satu, mencari wajah Tuhan di tempat ini. Karena Tuhanlah segala-galanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai pada saat hari ini. Demikian juga Bapa, kami ada di ruangan ini Bapa. Kami dipertemukan Tuhan. Itu semuanya Bapa, karena kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Oleh itu Bapa di surga, saat ini kami mau persiapkan hati kami Bapa. Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Satu tujuan kami yaitu Tuhan mencari wajah-Mu Bapa. Karena disinilah pusat penyembahan kami ya Bapa. Setiap kami ada di tempat ini ya Bapa, supaya Tuhan kami punya kerinduan yang sungguh di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami Bapa, setiap kami yang ada di tempat ini ya Bapa, Tuhan kami alami Engkau secara pribadi Bapa. Hanya Engkau yang kami ingini dalam setiap kehidupan kami Bapa. Tuhan, tanpa Engkau Bapa pastinya kami tidak mampu ya Bapa. Tetapi di setiap kesanggupan kemampuan kami itu karena Engkau ya Bapa. Kami bangga Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Penjagaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami punya Allah yang mengerti, kami punya Allah yang baik, bahkan Allah yang setia, bahkan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau fokuskan hati dan pikiran kami ya Bapa Tuhan. Setiap penyembahan kami ya Bapa Tuhan, biarlah hidup Tuhan berbuah harum di hadapan-Mu ya Bapa di surga Tuhan. Biarlah setiap hati kami ini Tuhan, Engkau jangan ya Roh Kudus, Engkau berkarya di tempat ini. Lawat setiap hati kami ya Roh Kudus, berkaryalah ya Roh Kudus. Hirabat sakara basyiki hirabat sakara hirabat hanya basyiki hirabat harama mayat basyiki ramaya hirabat harama mayat basyiki ramaya hirabat harama basyiki ramaya. Hanya Engkau ya Bapa. Ini kerinduan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Bila hadirat-Mu memenuhi tempat ini, bila Tuhan kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja di tempat ini. Haleluya. Kehadiran-Mu di tempat ini ya Bapa. Itu yang kami nantikan ya Bapa. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Terima kasih kepada Allah kita
Wajah
berkah ditambah ini ya Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, Engkau besar, berkah-Mu ajaib. kehidupan kami Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Tiada seperti Engkau, Engkau besar. Haleluya. Amin. Hiramasakaya sekedede. Hiramakalamasakaya masih. Hiramakalamasakaya masih. Satu, dua, Engkau besar. Engkau besar, berkah-Mu ajaib. Tiada seperti Tiada seperti Engkau, Engkau besar, berkah-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau, tiada seperti Sorak bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terhebat ya Bapa. Sebab Kau yang terbesar, sebab Kau yang terlalu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang sungguh mulia, Bapa kami yang sungguh baik, Bapa kami yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Supaya Tuhan kami akan terus Tuhan menikmati segala-galanya Tuhan, di dalam segala kemurahan-Mu ya Bapa, di dalam segala Tuhan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawat kami bertambah ya Bapa Tuhan. Adalah satu penghormatan bagi kami bertambah ya Bapa, yang kami nanti-nantikan ya Bapa, yang kami rindukan terus terjadi di nama ini Bapa. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dihormati ya Bapa, supaya kami Tuhan dibakar oleh api Roh Kudus ya Bapa, supaya kami digerakkan oleh Dia Bapa, supaya Tuhan kami alami revival untuk nama ini Bapa. Kami percaya Bapa, Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya Bapa. Engkau tahu setiap Tuhan apa yang kami alami ditambah kita setiap pergumulan kami ya Bapa, setiap permasalahan kami ya Bapa, setiap masalah kami Bapa. Kami punya Tuhan yang alami basah ya Bapa. Tuhan merah-merah kami itu Tuhan kami alami dalam Engkau Bapa. Tuhan damai sejahtera itu kami alami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Karena Tuhan Engkau sudah Tuhan melakukan semuanya itu ya Bapa. Di kayu salib, di bayar salib itu Bapa. Tuhan Engkau membuktikan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bangga Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa, yang terus membela kami ya Bapa, yang terus Tuhan membimbing dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Demikian juga Bapa dalam setiap kelemahan kami Bapa, Engkau yang selalu memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Bapa di setiap Tuhan. Engkau terus berkarya di dalam ini. Roh Kudus Engkau terus berkarya. Kami akan alami Engkau ya Bapa. Kami terus menikmati akan hadirat-Mu amat ini ya Bapa. Biarlah ibadah kami ini ya Tuhan, semuanya Bapa kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pimpinan dan penyertaan-Mu semuanya itu kami serahkan kepada-Mu ya Bapa. Bapa bebaskan setiap jiwa roh kami ya Bapa. Biarlah kami bersuka cita memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau tahu setiap yang punya kedugaan ya Bapa, hanya Engkau yang punya sukacita ya Bapa, yang Engkau curahkan itu ya Bapa di nama kita ini ya Bapa. Setiap Tuhan apapun Bapa ya Tuhan, apapun beban kami ya Bapa, Tuhan kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan ya Bapa. Kami mau fokus Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji Engkau ya Bapa. Biar
biarlah Tuhan kami bersorak-sorai memuji memuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dari permulaan bangga sehingga selesainya ibadah kami, kami serahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Salam, haleluya, puji Tuhan. Punya semangat, haleluya. Mari kita bangkit. Saya tahu kita mati, bukan mati secara apa ini jasmani, tapi kita mati di dalam. Oke, jadi harus kita bangkit. Kita adalah umat-umat pemenang Tuhan. Lagu ini mari kita deklarasikan lagu ini. Biarlah lagu ini menjadi apa ini revival di dalam hati kita dan kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kita adalah umat pemenang. COG Asia City adalah umat pemenang. Kamu adalah pemenang bagi keluargamu, pemenang bagi suami, istrimu, pemenang bagi anak-anak, bahkan pemenang di luar sana. Amin. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Mari kita bangkit. Haleluya. Bangkitkan setiap kamu ya Bapak. Kami adalah umat yang kau tebus. Kemenangan yang sudah kau berikan kepada kehidupan kami Bapak. Kami mau lakukan itu Tuhan. Kami berjuang hanya untuk Yesus. Haleluya.
COG City. Kita adalah bukti Tuhan kuasanya digenapi. Haleluya. Haleluya bagi saudara-saudara. Kami kepada mari kita berdoa gitu. Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Mari kita terus puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Shout out segala-galanya bagi Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu yang tak terbanding.
Engkau satu-satunya. Haleluya. Tuhan kita yang maha besar. Amin. Haleluya.
Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala nama. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus dari atas segala nama. Yesus dari atas segala nama. Nama dari atas segala nama. Dari atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi siapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan menjawab doa, namun yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan.
di mana 2-3 orang berkumpul, karena itu meninggikan nama Tuhan. Allah ada di tempat itu. Kami tidak melihat Engkau secara mata kasat kami, tapi kami percaya firman-Mu, bahwa seperti yang dikatakan firman-Mu, demikianlah yang terjadi. Terima kasih karena Engkau adalah tetamu kami yang agung, yang kami sembah hari ini, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, perkenankan Yesus untuk semua yang telah kami persembahkan kepadamu. Hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang telah membimbing bersama kami di dalam menyembah Engkau adalah Roh Kudus yang sama yang akan menyertai hamba-Mu di dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hormat kemuliaan kepada Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan melalui pujian yang telah kita persembahkan sebentar tadi. Dan masanya, ya, waktunya kita akan mendengar suara Tuhan, ya. Tadi melalui pujian kita perdengarkan suara kepada Tuhan, maka hari ini melalui firman yang kita dengar, kita akan pelajari bersama. Itu masanya, waktunya kita akan mendengar suara Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan buka bersama-sama kembali firman yang kita telah lihat, pelajari, dengar pada minggu yang lalu. Kita kembali membuka di dalam Lukas pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukan ayat ini, saudara, mari kita membacanya secara bergantian. Jadi ayat 4 tugas saya, ayat 5 adalah tugas saudara. Setiap ayat genap saya punya bagian, dan setiap ayat ganjil, saudara, itu adalah bagian saudara. Oke. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Jemaat 1 dan 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Jemaat 1, 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tengah semak kulit, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada 2 kali pertemuan kita di dalam ibadah di tempat ini, kita sudah belajar tentang tempat yang pertama, yaitu letaknya di pinggir jalan. Disitulah benih jatuh. Lalu ada tempat yang kedua, itu minggu lalu saudara, itu tempat yang berbatu-batu. Nah, kita masuk kepada tempat yang ketiga, yaitu benih itu jatuh di tempat yang bersemak duri. Dan ada benih yang jatuh di tempat di mana benih itu jatuh di tanah yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa
dari 4 tempat ini, ya, dari 4 tempat ini itu menggambarkan tentang, ya, sikap hati kita saat firman diperdengarkan. Ya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Ada ayat tadi dikatakan, siapa bertelinga hendaklah apa? Mendengar. Maksudnya saudara kasih Tuhan, kita semua bertelinga. Tidak ada di sini satu telinganya saudara. Ya, semua bertelinga. Tapi apa yang dimaksud firman Tuhan? Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Artinya apa? Saudara kasih Tuhan, ya. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar, maksudnya firman Tuhan. Tuhan sudah memberi kita telinga saudara, 2 pasang, dan dikatakan firman Tuhan. Tujuan daripada telinga ini adalah apa? Untuk mendengar firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam ayat ini bahwa cara kita, sikap kita di dalam meresponi, ya, mendengar firman Tuhan itu akan menentukan, ya, sikap hati kita, dan sikap hati kita akan menentukan bagaimana benih yang ditabur itu, firman yang ditabur itu, saudara yang kasih Tuhan, akan berbuah dalam hidup kita atau tidak. Oke, kita akan masuk kepada tempat yang apa? Yang ketiga. Apa itu saudara? Tempat yang bersemak duri. Nah, di sini Yesus sudah memberikan dan menjelaskannya, tidak perlu lagi dijelaskan karena sudah jelas di sana. Jadi di sini dia dijelaskan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bila kita memperhatikan, ya, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dan benih yang jatuh di tanah yang bersemak duri, ada kemiripannya, ada kesamaannya. Apa yang sama itu saudara? Dikatakan benih itu, ya, waktu dia jatuh di 2 tempat tersebut tidak langsung mati, tapi benih itu sempat apa? Bertumbuh. Sayangnya benih itu, saudara kasih Tuhan, lama kelamaan, ya, lama kelamaan tiba-tiba dia apa? Mati. Dan oleh karena mati, pasti mustahil untuk menghasilkan buah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik di sini, ya. Ingat, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, ya, pasti ada kesannya di dalam hidup kita. Amin. Tapi saudara kasih Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Kesan daripada firman Tuhan itu yang menjamah hidup kita, bertahan atau tidak. Ya. Kalau dia bertahan saudara, maka dia akan menghasilkan buah. Tapi jika dia hanya bertahan sebentar saudara, kemudian saudara kasih Tuhan, tidak diperhatikan, tidak dipelihara, ya saudara kasih Tuhan, akhirnya benih itu akan mati. Jadi kita lihat benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu dan di tempat yang berduri, saudara, memang awalnya bertumbuh, sayangnya ya hanya sementara. Bukankah kita menemukan orang-orang seperti ini saudara, ya, saat terima Yesus, saat terima kelahiran baru, maka beberapa bulan, bahkan boleh makan tahun, sesudah itu saudara, ya, hilang pelan-pelan, ya. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saudara, ya, bertitik tolak daripada firman yang kita dengar ini, saya akan memberi tema firman Tuhan. Apa itu saudara? Katakan apa? Waspada terhadap apa? Bukan ini Bapak. Sesudah itu tadi. Oke, Bapak harap betul.
Oke? Saudara yang dikasih Tuhan, oke? Betul ya. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa yang mengalang benih itu bertumbuh karena apa? Saudara, tidak berakar. Hari ini saudara, benih ini tidak bertumbuh, tidak menghasilkan buah karena apa? Ya, ada sebabnya. Sebabnya apa dikatakan di dalam ayat yang sudah dijelaskan Yesus tadi, ya, di dalam perumpamaan tersebut, ya. Coba kita kembali membaca, ya. Saya akan bacakan, oke? Nah, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam penjelasan Yesus dari perumpamaan ini ada 3 yang menyebabkan benih yang jatuh di semak yang berduri itu tidak menghasilkan buah, saudara, alias mati. Karena apa? Dihimpit oleh 3 hal. Apa itu saudara? Kekhawatiran. Kedua, kekayaan. Ketiga, kenikmatan hidup. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini katakan, benih yang jatuh di tengah semak berduri ibarat orang yang mendengar kabar itu tetapi khawatir tentang hidup mereka serta ingin hidup mewah dan senang di dalam dunia ini. Semuanya itu menghimpit mereka sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, mari kita lihat saudara, lihat yang pertama pagi hari ini. Penyebab buah ini tidak dapat bertumbuh. Kenapa dikatakan ada kekhawatiran? Saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya saya beri tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu berjaga-jaga, waspada terhadap apa? Kekhawatiran. Siapa sih yang tidak pernah khawatir, saudara? Semua itu menjadi pengalaman hidup kita. Benar atau tidak, saudara? Ya. Saya katakan, tidak ada satupun manusia yang boleh melepaskan diri, yang boleh berkata, aku tidak mengalami hal yang demikian. Yang jelas dan pasti bahwa kita, saudara, mengalami hal-hal demikian, yaitu dipenuhi oleh kekhawatiran. Tapi saya katakan di sini, khawatir itu biasa dalam hidup kita. Sekali lagi, kekhawatiran itu biasa bila ada di dalam hidup kita. Tapi satu hal, saudara kasih Tuhan, ya, sikap kita terhadap kekhawatiran jangan sampai dia mengontrol atau menguasai hidup kita. Karena saat kekhawatiran menguasai hidup kita, saudara, itu berarti di belakang kekhawatiran sudah ada pribadi lain. Siapa pribadi itu? Iblis. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, maka pagi hari ini sesuai dengan tema ini, saudara dan saya diminta oleh Tuhan supaya tetap berjaga-jaga, waspada terhadap apa? Kekhawatiran. Kenapa sih kita harus waspada terhadap kekhawatiran? Nanti kita lihat apa sebabnya, saudara. Hari ini saya mau yang jelaskan kepada kita apa itu kekhawatiran. Kalau kekhawatiran itu saya lihat dalam kamus Indonesia, ya, makna kekhawatiran itu artinya perasaan takut, cemas, gelisah, ya, terhadap sesuatu yang belum, ya, pasti kita tahu, saudara, ya. Jadi yang membuat kita khawatir karena ada sesuatu di depan kita yang kita belum tahu bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, sehingga saudara punya perasaan, punya banyak dugaan-dugaan, punya banyak anggapan, punya banyak tafsiran, dan di dalam, ya, keadaan dan di dalam sikap-sikap seperti ini, saudara, di sanalah, ya, muncul namanya kekhawatiran. Tetapi pagi hari ini saudara kasih Tuhan ingat bahwa kekhawatiran adalah penghambat, ya, saudara dan saya berbuah di dalam Tuhan. Oke, mari kita melihat mengapa kekhawatiran ini harus kita waspadai, saudara. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama, saudara, kekhawatiran menyebabkan orang hilang apa? Pengharapan. Perhatikan, kenapa kita harus waspada?
waspada terhadap kekhawatiran, karena firman Allah berkata, dengan kekhawatiran menyebabkan orang hilang apa? Pengharapan. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pengharapan ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Amin. Kalau orang sudah tidak ada pengharapan saudara dalam hidupnya ini, ya, kalau saudara dan saya sudah tidak ada pengharapannya di dalam hidup kita ini, saudara kasih Tuhan, maka saudara yang dikasih Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi masalah, ya. Saudara, orang yang hilang pengharapan itu artinya apa, saudara? Tidak ada lagi rencana ke masa depan. Orang hilang pengharapan itu, saudara, tidak melihat bahwa hari esok itu adalah hari yang baik bagi saya. Hari esok adalah hari di mana saya masih boleh melihat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan kalau kita lihat dalam apa, Ibrani pasal 11 ayat 1, saudara, dikatakan pengharapan ini adalah definisi arti daripada apa? Iman. Nah, saya bacakan di sana. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi jelas di sini, orang yang punya pengharapan artinya punya iman. Amin. Orang yang punya iman artinya orang itu punya pengharapan. Jadi ketika saudara dan saya, ya, sudah tidak punya pengharapan, ya, maka itu berarti kita sudah mati secara iman. Masih boleh berkhotbah, masih boleh melayani, tetapi kalau di dalam hidupnya sudah tidak ada pengharapan, kata firman Allah, kita sudah mati secara iman. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh iblis bila hal ini terjadi dalam hidup saudara, yaitu ketika apa? Hilang pengharapan. Nah, saya akan memperlihatkan hari ini, saudara, seorang yang punya iman, seorang yang punya pengharapan begitu luar biasa, sampai tidak takut terhadap apa juga yang dihadapinya, saudara. Tapi ada masanya, saudara, ya, ada masanya. Dia izinkan kekhawatiran ini masuk dalam hidupnya. Akhirnya kehebatannya pada masa lalu, ya, saudara kasih Tuhan, keberaniannya pada masa yang lalu, pengharapannya pada masa yang lalu, di mana dia melihat kuasa dan mujizat Tuhan, tiba-tiba saja saudara yang kasih Tuhan, ya, lenyap dalam sesaat, lenyap dalam, ya, sesaat. Nah, mari kita lihat. Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bakal lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak akan membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia. Siapa yang takut di sini? Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan puncaknya di sana. Ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauh, lalu duduk di sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ia ingin mati artinya sudah hilang apa? Pengharapan, sudah hilang iman. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara kasih Tuhan, mengejutkan sekali ayat ini. Karena apa? Di pasal-pasal sesudahnya, saudara, Elia pernah berhadapan dengan Nabi Baal, penyembah berhala. Berapa, saudara? 450 orang. Ya, dia berhadapan dengan nabi-nabi ini, saudara kasih Tuhan, dan bukan senang menghadapi sekian banyak orang. Satu lawan apa? 450, saudara. Tapi karena ada keberanian, ada pengharapan, ada keyakinan di dalam hidupnya, sehingga saudara yang kasih Tuhan, Elia tidak pernah takut menghadapi Nabi Baal itu. Dan apa yang terjadi, saudara?
400 Nabi Baal ini, ya, Elia ajak, mari kita bertanding, ya. Apakah Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, ya, Allah yang memberi kehidupan, ya. Mari kita lihat, mari kita akan tunjukkan hari ini, benarkah Allah yang kamu sembah itu adalah Allah yang hidup, ya. Dan demikian juga, ya, apakah Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang hidup. Nah, mari kita buat ya pertandingan, saudara. Diambil apa? Lembu, kemudian dipotong. Dikatakan kamu duluan, ya, persembahkan korbanmu. Jika ada api turun dari langit memakan korbanmu, maka benarlah bahwa engkau punya Tuhan yang benar, Allah yang hidup. Jadi 450 Nabi Baal ini, saudara, mengambil lembu dan kemudian dipersembahkan. Dia berteriak-teriak, turunlah api bakar persembahan kami. Tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia mulai mengejek dia, mungkin Tuhan kamu lagi tidur, panggillah dia. Mungkin sedang ngorok, panggil dia. Atau mungkin sedang apa? Bepergian, panggil dia. Berteriak-teriaklah mereka, saudara, sampai menore-nore tubuhnya supaya api turun memakan korban itu. Tapi itu pun tidak terjadi apa-apa. Lalu Elia katakan, sekarang gilirannya saya akan, engkau akan melihat hari ini. Oke, korban pun saya akan taruh di atas berapa persembahan. Dan ketika aku memanggil Allah, Allah yang aku sembah, maka engkau akan melihat. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Elia mengambil korban itu dan menaruhnya di tanah, kemudian Tuhan turunkanlah api. Dalam sesaat turunnya api memakan habis korban itu. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat itu 450 Nabi Baal ini ketakutan kepada apa? Elia. Lalu Elia katakan, karena engkau menyembah Allah yang salah, engkau telah menyakiti Tuhanku, engkau telah menyakiti Tuhanku. Sekarang kita akan lihat apa yang aku salah lakukan sama kamu. Saudara, 450 Nabi Baal ini dihabisi, dibunuh oleh apa? Elia. Ya, sangat sadis, saudara, sangat mengerikan. Satu persatu dari 450 Nabi ini dihabisi oleh Elia. Pertanyaannya, kenapa Elia mampu melakukan itu? Di dalam hidupnya ada iman. Dia percaya ada penyertaan Tuhan akan bersama dengan dia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat ini, ketika diberitahukan kepada Isabel bahwa Elia telah membunuh 450 Nabi Baal, lalu Isabel katakan, seperti yang dilakukan oleh Elia kepada 450 Nabi Baal itu juga yang saya akan lakukan sama kamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu Elia mendengar kabar itu, dia ketika dikatakan dia mulai apa? Khawatir atau takut. Jadi tadinya punya iman, tadinya punya keberanian, tadinya punya pengharapan. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika diizinkan kekhawatiran itu masuk di dalam hidupnya, maka mulai apa perjuangan yang dia buat, ya, sekian lama, ya, saudara kasih Tuhan, sirna dalam sekejap. Karena apa, saudara kasih Tuhan, dikatakan ayat yang ketiga ini, Elia mengizinkan kekhawatiran datang di dalam hidupnya, sehingga di ayat 4, saudara, di situ Elia mulai berputus asa, hilang pengharapan, ya, hilang pengharapan, hilang iman. Padahal seharusnya itu tidak perlu terjadi. Karena apa? Di dalam hidupnya dia sudah melihat penyertaan Tuhan, musuh yang hebat, yang saudara yang kasih Tuhan, dia sudah lihat bahwa melalui kuasa Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, dia dapat taklukkan musuh-musuh itu. Tapi di ayat ini, kenapa dia hilang pengharapan? Kenapa dia putus asa, saudara kasih Tuhan? Kenapa dia mau menyerah? Cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Karena apa? Mengizinkan kekhawatiran masuk di dalam hidupnya. Tak, saudara kasih Tuhan, ya, ini yang saudara dan saya patut waspadai, ya. Kita semua pasti yang ada di sini punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ya.
Sesudah mendengar banyak jemaat bersaksi tentang pengalaman khususnya dengan Tuhan, bagaimana melihat pertolongan Tuhan, bagaimana melihat mujizat Tuhan. Nah, semua hal itu saudara kasih Tuhan membuat kita punya pengharapan, punya iman di dalam Tuhan. Dan jika saudara kasih Tuhan, ya, hal-hal ini mencipta iman pengharapan dalam kita, maka Alkitab mengatakan seharusnya ketakutan jangan diberi tempat dalam hidup kita. Amin. Karena apa? Ketakutan akan meruntuhkan segala-galanya di dalam hidup kita. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa kekhawatiran itu akan menghilangkan pengharapan, akan menghilangkan iman, akan menghilangkan saudara yang dikasih Tuhan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Untuk itu saudara kasih Tuhan, sebagai orang-orang percaya, dikatakan firman Tuhan harus dihindari. Oke, mari kita lihatkan kedua saudara, ya, kenapa kita harus waspada kepada kekhawatiran. Yang kedua, kekhawatiran menyebabkan kita tidak percaya lagi akan janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran akibat yang kedua adalah membuat saudara dan saya tidak lagi percaya akan janji-janji Tuhan. Nah apa janji Tuhan itu kepada kita saudara? Oke? Matius 6 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu apa? Yang di surga tahu, yang paham bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita lihat lagi Ibrani 13 ayat 1 sampai 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut akan apa yang dilakukan manusia terhadap aku. Nah, di sini ada janji Tuhan saudara. Ya, Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Ini perlu dihafal. Ya. Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada kita. Amin. Saudara katakan, ada lagi kan yang lebih menjamin, yang memberi kita pengharapan daripada apa yang dikatakan firman ini, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, inilah membuat kita apa? Tidak perlu apa khawatir, karena firman Allah berkata, ya, firman Allah berkata, aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, adanya kekhawatiran yang masuk di dalam hidup kita boleh menghilangkan, ya, hal ini di mana saudara dan saya tadinya percaya janji-janji Allah, tadinya mengaminkan firman ini, tapi boleh berubah menjadi tidak percaya kepada apa? Janji-janji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, tahukah di dalam Ibrani bahwa ketika seseorang sudah tidak percaya, itu namanya sudah murtad dalam hati. Ya, walaupun belum nyata-nyata menyangkal Yesus itu, belum nyata-nyata menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhannya, saudara kasih Tuhan, tapi ketika kekhawatiran sudah masuk di dalam hati, dikatakan Ibrani, itu namanya sudah murtad. Jadi kemurtadan itu saudara kasih Tuhan ada banyak macamnya. Jadi oleh sebab itu dikatakan firman Allah di sini, saudara, jangan memberi tempat kepada apa? Kekhawatiran. Karena saudara akan kehilangan, ya, akan janji-janji Allah. Hanya orang yang mempercayai janji Allah, yang berpegang kepada janji Allah, akan melihat janji itu digenapi dalam hidupnya. Ketika kita sudah tidak mempercayai janji Allah, habislah, ya, hidup kita. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat yang ketiga, apa itu?
Diperhatikan. Kekhawatiran apa? Mematahkan semangat, saudara. Oke, kita lihat Amsal 12 ayat 25 bahasa Indonesia masa kini mengatakan, rasa khawatir mematahkan apa? Semangat. Tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Tahukah saudara kasih Tuhan? Kekhawatiran itu membuat kita apa? Patah semangat. Saudara, ya. Tahu hidup kita ini setiap hari berhadapan dengan peperangan. Efesus mengatakan. Jadi begitu kita bangun pagi hari, saudara yang kasih Tuhan, sampai menutup ya mata, maksudnya tidur di malam hari, saudara, kita tidak berhenti dari apa namanya peperangan. Dan orang yang berperang itu, saudara yang kasih Tuhan, harus ada di dalam hidupnya hal ini, yaitu apa? Bersemangat. Amin. Kalau tidak ada semangat, habis. Ya. Nah, dikatakan di sini, dari mana membuat orang yang patah semangat itu? Karena apa? Hadirnya kekhawatiran di dalam hidupnya. Dan bila kita patah semangat, apa akibatnya? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terus, tetapi semangat yang patah apa? Mengeringkan tulang. Nah, bahasa Indonesia terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah apa? Membuat orang sakit. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tidak heran ya, dokter-dokter di hospital saudara selalu memberi semangat kepada para pesakit. Tidak pernah ada dokter bila dia melawat pasien saudara di hospital dikatakan, alamak, saya periksa penyakitmu kemarin, ya, semakin menakutkan, ya, hari ini lebih menakutkan lagi. Dia tidak akan pernah berkata begitu, saudara. Selalu dia berkata, apa kabar? Ya, apa kabar? Ya. Kemudian pasiennya berkata begini, tidak baik-baik saja, saudara. Padahal dokter lebih tahu keadaan seseorang itu. Tapi apa yang keluar dari mulut dokter, saudara, saat menghadapi apa? Pasien dia katakan, tidak apa-apa, kamu baik-baik saja. Kenapa? Dalam dunia kesehatan saudara, ya, tahu obat yang paling manjur itu adalah ketika ya semangat seseorang masih ada di dalam hidupnya. Karena apa? Semangat itu itulah yang membangkitkan antibodi ya di dalam hidup seseorang. Amin. Nah, saudara, ya, saya kira ini tidak perlu lagi ya saya ulang, tapi juga perlu, saudara. Waktu kita kena COVID, apa yang disarankan oleh kerajaan? Ya, apa yang disarankan oleh yang pakar-pakar kesehatan waktu menghadapi hal demikian? Yang paling penting dalam hidup kita harus ada apa? Ketenangan. Ya, jangan pernah khawatir. Ya, Presiden Jokowi, saudara kasih Tuhan, waktu COVID membunuh begitu ya ribuan rakyat Indonesia setiap hari, dia katakan begini, ya, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Padahal saudara kasih setiap hari dia lihat rakyatnya ribuan dikubur, tapi masih dia berkata jangan khawatir. Kenapa? Jokowi tahu di balik kata-kata seperti ini itu membangkitkan semangat ya seseorang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau dalam dunia kesehatan sangat mementingkan bahwa seseorang itu harus punya semangat untuk apa? Terhindar dari sakit penyakit. Jauh sebelumnya firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hanya orang yang punya semangat, saudara, yang akan selalu memiliki tubuh yang sehat. Ada amin? Jadi hari ini saudara kasih Tuhan, ya, kita tidak punya ya sumber, ya, kita tidak punya harta untuk bersenang-senang seperti orang yang punya duit yang di dunia ini pergi melancong sana sini. Tapi saudara kasih Tuhan, Alkitab mengatakan, apa dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Orang yang bersukacita senantiasa artinya, saudara, orang itu ya tetap di dalam hidupnya ada semangat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang penting sekali kita bangun di dalam hidup kita. Oke, kita lihat. Nah, yang keempat, saudara, ya,
Kenapa kita harus waspada terhadap kekhawatiran? Karena apa? Kekhawatiran adalah tempat masuknya apa? Iblis ke dalam diri seseorang. Ya. Oke, saya akan bacakan ayatnya di sini. Ya. Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Ini tentang peristiwa bagaimana orang Israel akan memasuki tanah perjanjian. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi apa? Perawakannya. Ayat 33 saudara. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Nah, kita lihat ya 14 ayat 1 sampai 4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, saudara kasih Tuhan, ayat ini bagaimana ketakutan masuk di dalam apa? Diri orang Israel. Saudara, ketika Yosua mengutus dua kumpulannya pengintai, penyiasat saudara, ya, yang 10 intai negeri itu, dan dikatakan, di dalam kita lihat orang-orang besar, orang-orang perakannya besar, yang bila kita bandingkan ya diri kita dengan mereka, maka kita itu seperti belalang di mata mereka, saudara. Nah, akibat kata-kata ini, saudara orang Israel diancam, dimasuki apa? Ketakutan. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang kita lihat tadi, sesudah orang Israel dimasuki ketakutan, apa? Mereka bersungut-sungut. 1 Korintus 10 dikatakan orang Israel itu tidak masuk di tanah perjanjian. Oleh karena apa, saudara? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa itu terjadi? Jawabannya, kenapa persungutan ini terjadi dan melanda semua orang Israel pada waktu itu? Jawabannya karena apa? Pintu sudah dibuka, yaitu mengejarkan apa? Kekhawatiran masuk di dalam hidup mereka. Dan disitulah iblis bertepuk tangan. Bagus, ya, hari ini saya akan hancurkan engkau. Kemarin, saudara kasih Tuhan, saya mendengar satu kesaksian dari seorang penyanyi, ya, rohani, saudara. Siapa pernah lihat di dalam apa? Keset atau YouTube, ada namanya Jacqueline Selos, ya, saudara. Ini penyanyi lagu rohani yang sangat hebat. Kemarin kami di rumah, saya dengar siapa ini yang berteriak-teriak dipusing oleh ibu gembala, saudara. Rupanya orang ini. Saya dengar kesaksiannya begitu luar biasa. Bagaimana, saudara kasih Tuhan, pergumulan, cabaran terjadi di dalam hidupnya. Dikatakan ada satu masa, saudara, ketika suaminya seorang pekerja bank, kemudian ambil keputusan melayani Tuhan secara full time. Dan masa itu, saudara kasih Tuhan, ya, tidak ada sumber yang jelas. Berarti mereka masuk dalam krisis ekonomi. Dan yang kedua, dikatakan masa itu saat Tuhan karuniakan anak kepada mereka, saudara, tiba-tiba anaknya itu mengalami gangguan kesehatan. Apa? Dia punya usus bocor. Tidak cukup itu, saudara kasih Tuhan, keluarga ini dikatakan, ya, masa lalunya ibu bapaknya selalu berperang. Saya tidak tahu apa sebabnya. Dan dikatakan itu sebabnya kami ini punya tato, ya, saudara, di badan. Kenapa itu mereka buat? Karena apa? Kami dulu, ya, sudah tidak tahu mau lari kemana, mau berbuat apa. Jadi cari, ya, tempat-tempat untuk memuaskan keinginan daging. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Saudara bayangkan bahwa orang seperti ini, saudara, mengalami proses yang mengerikan di dalam hidupnya. Saya lihat dia punya lagu-lagu yang dikarang. Saya lihat sudah pelayanan dia hebat, saudara, ya. Dan memang pernah datang di tempat saya bersekolah, begitu dia pimpin ibadah luar biasa, saudara. Tapi waktu dia cerita kemarin bagaimana menghadapi proses dalam hidup yang sangat mengerikan, dan dia katakan pernah betul-betul dibawa Tuhan kepada titik nol. Sampai di situ dia sebenarnya ada peluang, ada alasan untuk berhenti mengikut Tuhan, saudara. Karena terlalu pahit, ya, terlalu sukar, ya, terlalu mencabar cabaran yang dihadapi dalam hidupnya, sampai dia mau menyerah, sudah tidak mau lagi ikut Tuhan. Terlalu pahit yang dialami, saudara. Tapi itulah bagusnya, suaminya berkata begini, ya, waktu kita diberkati, kita memuji Tuhan. Sekarang kita berada di dalam titik nol. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak ada bersama kita. Di titik nol seperti ini, di dalam keadaan sesukar seperti ini, percaya bahwa Tuhan masih ada, saudara. Dan apa yang terjadi, itulah yang membangkitkan iman daripada istrinya ini, lalu tidak mengambil keputusan yang mengerikan tadi, saudara, yaitu murtad, meninggalkan Tuhan. Dia dengar kata-kata dari suaminya, ya, sesukar apapun hidup kita, kita tetap percaya bahwa kesetiaan, kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berubah. Nah, saudara kasih Tuhan, saat itu, ya, anak Tuhan ini bangkit dan mulai, saudara kasih Tuhan, membangun hidupnya dari nol kembali. Tiba-tiba satu saat Tuhan mulai memulihkan. Saudara kasih Tuhan, ada satu kejadian yang dia tidak sangka. Waktu diadakan pertandingan desain, saudara, ya. Orang ini tahunya, rupanya waktu remaja dia pernah buat jahitan, ya, saudara kasih Tuhan. Jadi waktu itu ada pertandingan seluruh dunia, ya, untuk para ratu cantik kalau Malaysia, ya, di Sabah, ya. Dan ini orang desainer. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia salah satu yang diundang untuk mengikuti pertandingan di Bali. Dan dia tidak harapkan bahwa dia salah satu yang akan muncul sebagai pemenang. Sudah selesai, saudara, tiba-tiba diumumkan siapa pemenangnya. Dia, namanya Jacqueline Selmas. Sudah kasih Tuhan, waktu diumumkan, dia tidak dapat bayangkan itu. Dia tidak percaya betulkan ini seantara bangsa punya. Bukankah ada desainer dari Perancis, dari England, dari Amerika, saudara? Tapi sudah kasih Tuhan, waktu diumumkan, silakan maju ke depan, terima piala. Saudara lihat di situ dia menangis. Betul juga, ya, saya keluar sebagai apa? Pemenang. Johan, saudara. Dan waktu sebelum diberikan piala sama dia, diminta untuk bercakap sesuatu. Apa dia katakan? Apa yang kau katakan dengan kejayaan ini? Dia katakan, hari ini saya mengalami kejayaan demikian. Kenapa? Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya. Di tengah-tengah begitu banyak bangsa yang tidak kenal Tuhan, di situ dia tunjukkan bahwa Allah yang aku sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Anugerahnya kepada saya luar biasa. Padahal, saudara, baru saja mengalami krisis yang mengerikan. Tapi saudara kasih Tuhan, ingat, Ayub mengatakan begini, Tuhan yang melukai, Tuhan juga yang membalut. Jadi, saudara, ada masa-masa Tuhan izinkan krisis, dan disitulah, saudara kasih Tuhan, saya dan kamu hilang pengharapan, hilang iman, dan kita juga saya oleh kekhawatiran. Tapi satu hal, saudara kasih Tuhan, dikatakan, ya, firman Allah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin.
jangan pernah mundur. Sebab apa? Lukas mengatakan, orang yang sedang membajak dan kemudian menoleh ke belakang tidak layak untuk apa? Kerajaan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, luar biasa anak Tuhan ini. Dia tetap bertahan dan melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan ya di masa-masa yang sukar. Pada akhirnya apa dikatakan firman Allah, luka-luka yang dia lalui, cabaran-cabaran yang dia lalui itu saudara, Tuhan ubah dibalut, kemudian kejayaan dan kejayaan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Sekarang dia jadi pastor, luar biasa. Saya terkejut supaya rupanya sudah jadi pastor saudara. Dan bila dia melihat masa lalunya, saudara, waktu dia berada di titik terendah, saudara, banyak orang menghakimi dia bilang banyak dosamu, kamu begini. Wah, dia bilang terlalu menyakitkan sampai menjumpa pendeta malu. Tapi saudara kasih Tuhan, satu prinsip orang ini, dia tetap percaya sama Tuhan, amin, dan tidak mengizinkan kekhawatiran itu menghentikan dia mengikut Tuhan. Tidak mengizinkan kekhawatiran itu apa? Hilang pengharapan kepada Tuhan. Dia tetap punya pengharapan. Dan hari ini hidupnya dipakai Tuhan semakin luar biasa. Dan dia katakan begini, Tuhan ya izinkan aku. Seberapa engkau izinkan aku hidup dunia, biar itu semua aku gunakan untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, suaminya begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Tadinya pegawai bank, kemudian dia tinggalkan. Dan saudara kasih Tuhan, dua-dua full time untuk Tuhan, luar biasa kan. Tapi melihat masa lalunya saudara yang mengerikan itu, siapapun waktu saya dengar, saya tidak akan sanggup saudara. Dia bilang hanya air mata menjadi makanan dia tiap hari. Tapi saudara kasih Tuhan, prinsip hidupnya jangan pernah menyerah, jangan pernah hilang pengharapan. Amin. Nah, mari kita lihat yang terakhir. Nah, yang terakhir saudara, kekhawatiran pada akhirnya membuat kita tidak apa? Berbuah di dalam Tuhan. Ya, kekhawatiran pada akhirnya tidak mengizinkan kita berbuah di dalam Tuhan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kegiatan kenikmatan sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kekhawatiran itulah membuat saudara mati iman. Kekhawatiran itulah membuat kita tidak ada pengharapan. Kekhawatiran itulah membuat kita tidak lagi ada harapan untuk melihat anugerah, untuk melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan ketika kekhawatiran menguasai hidup kita, habis segala-galanya. Dan itulah yang Ibu suka. Namun mari hari ini saudara kasih Tuhan, saya katakan ya bahwa satu ketika semua cabaran yang kita hadapi itu akan digantikan Tuhan dengan sukacita. Tidak berbuah karena ada duri, yaitu duri kekhawatiran. Dan yang kedua saudara, kita akan belajar minggu depan. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya minta tim pemimpin pujian untuk tampil di depan dan kita akan nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Oke? Mari, haleluya, kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak selalu Tuhan menjawab doa benar saudara. Tidak semua yang kita minta kepada Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Namun Tuhan saja yang satu-satunya tahu bahwa mana di dalam apa yang kita minta, apa yang kita doakan, yang terbaik bagi kita, itulah yang Dia jawab. Dan yang Dia tidak jawab, Tuhan tahu. Untuk hari ini mungkin itu baik bagi kita, tapi besok mungkin sesuatu yang mendatangkan masalah bagi kita. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan pernah berhenti berdoa, namun di dalam berdoa selalu saja tunduk pada kehendak Tuhan. Mana doa yang Dia jawab, mana doa yang tidak perlu dijawab. Oke, tak selalu Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doa, namun
Yesus, Engkau telah menolong kami untuk mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Jangan sampai firman itu terlepas Tuhan. Kami mau tangkap firman itu. Kami mau jadikan firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani Tuhan, tidak ada satu Tuhan kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kami. Kami menutup segala celah dari setan iblis yang selalu menuduh kami, yang selalu mengintimidasi kami akan kekhawatiran yang dikirim oleh setan iblis di sana sini. Tapi hari ini kami telah mendengar berita baik bahwa kami tidak menyediakan hati kepada kekhawatiran, karena kami tahu firman telah membacai hati kami hari ini. Firman telah membaca hati kami yang haus dan lapar akan firman Tuhan, sehingga firman ini menuntun kami sepanjang minggu ini. Sehingga Bapa di surga, kami menjadi anak-anak yang menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Seluruh umat-Mu hari ini merasa bersuka cita karena mereka dihiburkan oleh firman Allah. Beri kami keyakinan, beri kami kepastian, beri kami kepercayaan bahwa firman itu telah hidup di dalam kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus. Ini doa ucapan syukur kami. Hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Hikmat kebijaksanaan Engkau terus gandakan dari hari datang kepada hari. Dan kami percaya Tuhan, pewahyuan-Mu tidak pernah hilang. Pewahyuan itu selalu baru setiap hari. Firman-Mu akan tetap ditabur di tempat ini. Dan semua amat dan jemaat Tuhan Yesus yang selalu siap ditabur oleh firman Allah, dia akan berbuah lebat. Dan sehingga Tuhan Engkau berkata bukan 10, 60, tapi 100 kali lipat kali ganda. Mereka akan menghasilkan buah-buah itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Segala kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua orang percaya berkata amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan pemberian kita kepada Tuhan. Dan mari kita sepimpin di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus mempunyai penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Engkau Tuhan sudah tuntun menyertai sehingga pada saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan yang sudah ditabur di tempat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau tanamkan dalam hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siaplah Tuhan Yesus, kami akan memberi Tuhan pada pagi hari ini, yaitu Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Tuhan kami berdoa Bapa, Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang akan mengulurkan tangan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami senantiasa diberi kelimpahan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami Tuhan pakai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan berkati setiap pekerjaan umat Tuhan di tempat ini. Apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan, biarlah Tuhan berhasil Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan kami berdoa Tuhan yang bekerja sendiri Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi dan kita naikkan pujian. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Mazmur 119 ayat 109 berkata, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kami. Dalam kemuliaan
ibadah kita di dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu dari awal di dalam bersama-sama kami menyembah dan memuliakan Engkau. Sepanjang minggu ini kami tidak akan bersama umat-Mu Tuhan. Dan sebelum mereka tinggalkan tempat ini, kami tahu bahwa setiap hari kami berhadapan dengan peperangan. Tapi pagi hari ini Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang telah bersama kami di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Dia Allah, Dia juga adalah Allah yang sama yang akan menyertai perjalanan umat-Mu sepanjang minggu ini. Itu sebabnya apapun aktiviti yang dibuat umat-Mu sepanjang minggu ini, kami tidak perlu khawatir bagi orang-orang yang mencintai, mengasihi dan mengutamakan Tuhan, khususnya yang hadir pagi hari ini. Karena kami percaya tangan Tuhan, mujizat Tuhan, anugerah Tuhan akan bersama-sama mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami berdoa juga Tuhan untuk aktiviti kami Tuhan sepanjang tahun ini seperti yang sudah kami putuskan di dalam musyawarah, baik musyawarah ibu-ibu, musyawarah Tuhan Yesus Kristus umum, dan juga di Tuhan musyawarah anak sekolah minggu dan muda-mudi. Tuhan, kiranya semua itu Tuhan berjalan dengan baik, karena kami lakukan semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan. Sebab Tuhan negara yang aman, maka Tuhan Yesus Kristus, kami yang ada di dalamnya akan menikmati kebebasan untuk menyembah Allah, untuk menyebarluaskan kebenaran-Mu, untuk menyebarluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan berkati pemerintah dan Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga Tuhan setiap keputusan dasar-dasar yang diambil sesuai dengan kehendak Allah dan akan mendatangkan kebaikan kepada semua rakyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih umat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini. Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang ada dalam masalah, hadirkanlah kekuatan dan mujizat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan akan melihat pertolongan demi pertolongan, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang masing-masing ke rumah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada hari yang kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua jemaat berkata amin. Oke, kita